Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Festi Nur Malarista dari kelas PGMI 5, nomor absen 16. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4, pertemuan kelima, yaitu berjudul Perkembangan Pendidikan IPS. Pertama, perkembangan sosial studi di negara lain. Berbagai negara memiliki latar belakang yang berbeda dalam perkembangannya. Sosial studi dalam kurikulum pendidikannya sebagaimana di negara barat seperti Australia dan Amerika Serikat, istilah IPS lebih dikenal dengan sebutan sosial studi, merupakan hasil dari kesepakatan para ahli dalam seminar nasional tentang civic education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo. Revolusi industri menimbulkan paham kapitalisme, dehumanisme, yaitu manusia tidak dihargai, sebagaimana manusia tidak memanusiakan manusia, karena para industrialisasi lebih menghargai faktor produksi modal dan keuangan daripada tenaga manusia. Setelah itu, disusul Amerika Serikat. Latar belakang dimasukkannya sosial studi dalam kurikulum sekolah di Amerika. Berbeda dengan Inggris, karena situasi dan kondisi selanjutnya, perkembangan sosial studi dijelaskan bahwa pada tahun 1915, Committee on Social Study mengeluarkan sebuah dokumen yang bernama The Teaching of Community Service. Dalam dokumen tersebut, dirumuskan konsep warga negara yang baik sebagai sosok pribadi yang baik, yang sudah terbiasa melakukan sesuatu untuk kesejahteraan individu masyarakat secara cerdas dan aktif bekerja sama dengan anggota masyarakat lain hingga akhir hayatnya. Perkembangan PIPS dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pendidikan IPS pada tahun 1945 sampai 1964 pada kurun waktu tahun 1945 sampai 1964, istilah IPS di Indonesia belum dikenal. Namun, pembelajaran yang memiliki karakteristik sama dengan IPS merujuk kepada definisi social studies. Menurut Edgar Welsi 1937 yang menyatakan bahwa social study are the social sciences simplified for pedagogical purpose. Pendidikan IPS adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Pendidikan IPS pada kurikulum 1975 dan 1984, pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum ini adalah berbasis pada materi pelajaran. Ciri-ciri yang menonjol dari pengembangan materi dalam kurikulum ini adalah pengembangan dimensi nilai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perubahan kurikulum 1994 secara timbal sulam, yakni melalui perubahan dengan berlakukannya kurikulum suplemen, ternyata dirasakan masih belum memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, para ahli pengembang kurikulum yang difasilitasi oleh Pusat Pengembangan Kurikulum Depdiknas mengadakan berbagai uji coba model kurikulum. Baiklah, demikian penjelasan dari materi perkembangan pendidikan IPS. Saya Festi Nur Malarista mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.